أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واحلل قلبي بجاه النبي والآل وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد نورك الساري وملائك الجاري، واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه نور. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير أعانهم عليه، فإن اللهم الخير أعنا عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati dan muliakan para ketua masyarakat, para sesepuh, ketua RT, ketua musalla, yang tidak bisa Al-Fajr sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada antum sekalian. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau berkata, "Idza ahabballahu 'abdan ista'malah." Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memakai, akan menggunakan hamba tersebut. Kemudian sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa ista'malah?" Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan hambanya apabila Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada hamba tersebut? Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memakai hambanya apabila Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada hamba? Tambahkan nikmat karena kita bersyukur, Allah mudahkan segala urusan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari musibah. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, macam-macam. Banyak cara Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat yang terkadang nikmat-nikmat tersebut lupa untuk kita syukuri. Yang hanya kita pikirkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah materi, hanyalah uang. Yang kita anggap hanya ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kehidupan kita tidak lepas seluruhnya dari nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sangat amat menyakitkan, dengan siksaan yang sangat amat luar biasa. Bagi siapa Allah azab ini? Bagi siapa hukuman ini disiapkan oleh Allah? Bagi mereka hamba-hamba Allah yang tidak mensyukuri nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Sebagaimana lanjutan ayat yang kita bacakan tadi, wa in kafartum inna adabi lasyadid. Akan tetapi jikalau kalian lupa, jikalau kalian mengkufuri, jikalau kalian tidak mensyukuri apa yang sudah aku berikan kepada kalian, ketahuilah, kata Allah, azabku sangatlah pedih, azabku sangatlah menyakitkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka muncul pertanyaan di dalam diri kita masing-masing, apakah kita sudah termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur, atau sebaliknya, na'udzubillah, kita termasuk hamba yang kufur akan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan.
Bagaimana kita bisa mengetahui apakah kita hamba yang bersyukur atau sebaliknya kita hamba yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang mengetahui jawaban itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana? Yaitu dengan kita melihat kemana, untuk apa, bagaimana kita gunakan nikmat-nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Mungkin di dunia kita bisa selamat, mungkin di dunia kita bisa dengan cara untuk agar kita aman, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan sanggup kita bisa mengelak sedikit pun daripada apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan ketika kita untuk kita isi semuanya dengan ketaatan kepada Allah. Kita isi semua kehidupan kita ini dengan hal-hal yang mendatangkan ridhonya Allah, dan kita isi semua kehidupan yang kita lakukan di dunia ini tidak ada lain adalah dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkumpulan yang pada saat ini kita lakukan, ini perkumpulan yang luar biasa, perkumpulan yang tidak lepas dari rahmatnya Allah, perkumpulan yang tidak lepas daripada maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Suyuti di dalam ucapannya, ma min baitin aw masjidin aw ma'allin quri'a fihi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam illa khaffatil malaika dalikal bait wal masjid wal mahal. Tidaklah dibacakan di suatu rumah, masjid atau musholla atau tempat di situ cerita kisah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melainkan tempat tersebut akan dikelilingi oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu, malaikat tersebut akan memohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ampunan untuk mereka yang hadir, yang datang di dalam perkumpulan tersebut. Bukan hanya di situ, bahkan mereka, kita, tempat ini semuanya akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kemuliaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh sangat amat rugi. Siapa yang merugi? Hamba Allah yang sudah dimuliakan oleh Allah, tapi ia tidak mau mengambil kemuliaan tersebut. Hamba Allah yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ia menyia-nyiakan kemuliaan tersebut. Kita adalah umat Nabi Muhammad, adalah umat yang dicemburui oleh banyak para nabi. Salah satu di antaranya adalah Nabi Allah Musa alaihissalam, seorang nabi maksum, terjaga, dijamin oleh Allah masuk surga, terjaga dari segala macam perbuatan dosa. Akan tetapi Nabi Allah Musa meminta, berdoa kepada Allah agar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai apa? Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling dimanja oleh Allah. Kita umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling banyak diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sampai Allah berikan sebegitunya? Tidak lain tidak bukan karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun, siapapun, kalau tersambung, terpaut selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan menjadi mulia. Hidupnya akan menjadi tenang, hidupnya akan menjadi nyaman. Karena satu-satunya jalan untuk kita menggapai ridhonya Allah, satu-satunya jalan untuk kita mendapatkan cintanya Allah, tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali dengan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan dalam Al-Quran,
Jikalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata Allah? Fattabi'uni, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, zahiran wa batinan, qaulan wa fi'lan. Seluruhnya kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita aplikasikan di dalam kehidupan kita apapun yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Bukankah Allah sudah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun? Sungguh ada pada diri Nabi kita Nabi Muhammad sebagai contoh, suri tauladan yang harus kita ambil, yang harus kita ikuti, yang harus kita contohkan di dalam kehidupan kita. Tapi masih banyak umat Nabi yang tidak mengikuti Rasulullah. Mustami'in, mustami'at, yarhamni wa yarhamkumullah. Maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam segala kehidupan kita, dari semenjak kita membuka kedua mata kita sampai kita memejamkan mata kita, tidak lepas semuanya daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terkadang hal-hal sunnah yang kecil pun kita abaikan, belum lagi sunnah-sunnah yang lainnya. Terkadang kita makan masih dengan tangan kiri, terkadang kita makan dalam keadaan berdiri. Kita masuk masjid, kadang kita tidak tahu kaki kanan apa kaki kiri. Masuk musola tadi, ingat tak kaki kiri apa kaki kanan? Terkadang kita tidak tahu. Makan, terkadang asik lagi makan gorengan, tangan kiri melok pegang cabai, melok makan juga dengan tangan kiri. Masuk kamar mandi di rumah kita, terkadang kita abaikan, kita tidak peduli kaki kanan dan kaki kiri. Padahal itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kalau seandainya kita amalkan, yang kalau seandainya kita lakukan, apa yang akan kita dapatkan setelah kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam kehidupan kita, baik dalam bermasyarakat, baik dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaan, usaha, bisnis. Apa yang kita dapatkan dari Allah ketika kita mengikuti Rasulullah? Yuhibbukumullah. Allah akan cinta sama kita, Allah akan sayang sama kita. Karena apa? Karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi bohong, dusta, orang mengatakan cinta kepada Allah tapi dia tidak cinta sama Nabi. Bohong, dusta, orang yang mengaku cinta sama Rasulullah tapi dia tidak peduli dengan syariat Nabi. Bohong dan dusta, orang yang mengaku cinta sama Rasulullah tapi sunnah Nabi mereka tidak peduli. Maha pengampun. Ma'asyiral hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, yarhamni wa yarhamkumullah. Melalui perkumpulan seperti inilah, mari kita buktikan, mari kita tunjukkan dengan sejujur-jujurnya dari hati yang paling dalam bahwa kita memang benar-benar cinta kepada Allah, dengan kita perhatian apa yang Allah perintahkan, dengan kita perhatikan apa yang Allah larang. Dengan perkumpulan malam ini yang kita lakukan, tunjukkan, buktikan dengan sejujur-jujurnya dari hati yang paling dalam kecintaan kita kepada Rasulullah, dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Apabila kita lakukan itu semua, maka insya Allah kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Itu akan menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan sampai kita membuat Rasul sedih, jangan sampai kita membuat Rasul kecewa. Ini adalah kurangnya perhatian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang masalah sholat. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Abi Hurairah ingin datang mengunjungi rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk suatu keperluan. Di perjalanan mereka berdua melewati rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di depan rumah Nabi, di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Sayyidina Umar, Abi Hurairah mendengar suara tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasul menangis pada saat itu dengan tangisan yang sangat amat luar biasa sedihnya. Yang mana di dalam rintihan Rasulullah mengatakan, "Ya Rabb, kalau kau panjangkan umurku, aku bisa perhatikan apa yang dilakukan oleh umatku terhadap salat. Ya Rabb, kalau kau panjangkan umurku, aku bisa perhatian kepada umatku apa yang mereka lakukan terhadap salat." Mendengar suara Rasulullah sambil menangis, sambil merintih, Sayyidina Umar tidak tahan. Sayyidina Umar tidak kuat, ingin masuk ke dalam rumah Rasul, melihat Rasul, sampai akhirnya Sayyidina Umar mengetuk rumah baginda Nabi Muhammad. Diketuklah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibukakan oleh istri beliau, ditanya siapa, aku Umar dan Abi Hurairah. Sejenak itu diizinkanlah Sayyidina Umar, Abi Hurairah untuk masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disaksikan oleh Sayyidina Umar? Apa yang disaksikan oleh Abi Hurairah ketika melihat Rasulullah? Mereka saksikan, mereka lihat pada saat itu Rasulullah dalam keadaan sujud, menangis sambil berdoa. Apa yang didoakan oleh Rasul? Siapa yang didoakan oleh Rasul? Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doa Nabi? Apa yang diucapkan Nabi? Sambil menangis, sambil sujud, memunajat, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Rabbi, anta waliyun ala ummati, faf'al bihim ma anta lahu ahlun, wala taf'al bihim ma hum lahu ahlun." Ini doa Rasulullah untuk siapa? Kita umatnya. Menangis Rasulullah berdoa untuk siapa? Kita umatnya. Apakah kita pernah menangis untuk Rasulullah? Apakah pernah kita duduk bersimpu di hadapan Allah berselawat kepada Rasulullah? Apakah rela kita mengorbankan waktu untuk menghidupkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi kalau kita mau tanyakan, kita cinta sama Nabi, Nabi lebih dulu cinta sama kita. Kita berdoa untuk Nabi, Nabi lebih dulu doa untuk kita. Kita menangis untuk Nabi, Nabi lebih dulu nangis untuk kita. Luar biasa kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Sampai apa yang diwasiatkan Rasul ketika di akhir hayatnya, yang disebut oleh Nabi siapa? Bukan istri, bukan orang tua, bukan anak, tapi yang disebut oleh Rasul apa? Ummati, ummati. Setelah itu apa pesan Rasul? Apa wasiat Rasul? Setelah menyebut ummati, ummati, apa pesan Rasul, wasiat Rasul ketika di akhir hayatnya untuk kita umat Nabi? As-salah, as-salah, salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik kepada kisah tadi, yang mana makna doa tersebut, "Ya Allah, Engkau adalah wali terhadap umatku, Engkau adalah Tuhan terhadap umatku. Perlakukan umatku sesuai dengan sifatmu ya Allah." Sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, banyak sifat kasih sayang Allah. Rasul minta kepada Allah agar perlakukan umatnya dengan sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taf'al bihim, kata Rasulullah, jangan perlakukan umatku ya Allah sesuai dengan sifat mereka, sesuai dengan sifat kita manusia yang macam-macam, aneh-aneh, luar biasa banyak tingkahnya kita ini manusia. Tapi dimintakan oleh Rasul doa, jangan ya Allah perlakukan mereka sesuai Rasulullah. Kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik, semangat di dalam diri kita ini untuk menghidupkan salat berjamaah. Jangan sampai acara alhamdulillah malam ini kita ramai, masya Allah datang yang banyak, tapi subuhnya sepi, duhurnya sepi, asarnya sepi, maghribnya sepi, isyaknya sepi. Kemana galau? Kalau acara kami datang galau, terkadang gue pun nak jadi panitia, gue pun nak bagian ini, aku bagian ini, tapi pas sholat waktu dah hati galau, subuhnya hilang. Kemana galau? Tidak malu kita sama Rasulullah.
Nggak malu kita sama Allah. Kalau Allah tanya nanti di hadapan Allah, apa yang akan kita jawab? Apa yang akan kita kabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka insya Allah dengan perkumpulan pada malam hari ini, Allah jadikan kita lebih baik lagi. Allah jadikan kita lebih semangat lagi untuk menghidupkan syariat-syariat Islam, untuk menghidupkan syiar-syiar yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan semoga Allah tambahkan kecintaan yang jujur di dalam hati kita kepada Allah, kecintaan yang jujur di dalam hati kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini, mengingat waktu yang insya Allah hadir mungkin jam 11 dan jalan lagi. Doakan saya walafiat sampai ke hidup. Apabila ada kata kalimat yang dalam di hati mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya kepada Allah, bagi mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.